Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan dipimpin ketua kelas. Ayo silakan ketua kelas, silakan maju untuk memimpin doa. Baiklah, ibu akan mempresentasi kalian semua ya. Yang pertama, Ahmad Noval. Baik. Yang kedua, Safina Damayanti. Yes, alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua ya. Sekarang ibu akan menanyakan kepada kalian, kalian apakah sudah ada yang mengerti tentang apa itu gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Nah, gaya ini dibagi atas beberapa macam, yaitu gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesekan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari macam-macam gaya tersebut ya. Sebelum itu, ibu akan membentuk kalian dalam 6 kelompok untuk mendiskusikan pengertian dari beberapa macam gaya tersebut ya. Baiklah, silakan dibentuk dengan berhitung. Ya, kalian semua sudah dapat kelompok ya. Baiklah, untuk itu yang pertama kita akan bersama-sama membaca materi yang ada di buku ya. Silakan bukunya dibuka halaman 40. Ya, silakan dibaca. Lalu saya minta untuk masing-masing kelompok menuliskan apa yang sudah dibacanya di dalam suatu kertas. Nanti ibu bagikan kertasnya ya. Dan untuk itu salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Oke, saya akan membagikan kertas ini ya. Setelah kita mendengarkan dari masing-masing kelompok, ibu guru akan memberikan penjelasan lebih kepada kalian. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot memiliki contoh yaitu berjalan, berlari, berenang, mengayuh sepeda, menendang bola, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya yaitu ketika kita mempunyai magnet, kutub utara dari magnet tersebut akan menolak kutub utara dari magnet yang lainnya ya kan. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Yang ketiga adalah gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang berarah melawan gerak benda. Nah, sekarang kita akan memperjelas tentang gaya otot. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, gaya otot adalah gaya-gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita ya kan. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh dan manfaat gaya otot. Nah, ini adalah media pembelajaran kita pada hari ini. Di sini ada contoh dan manfaat dari gaya otot di dalam kantong-kantong tersebut. Nah, sekarang ibu minta masing-masing kelompok mengambil di dalam satu kantong ya. Baik, silahkan. Nah, setelah setiap kelompok dapat contoh dan manfaat gaya, kita akan menempelkan contoh gaya di sini dan manfaat gaya di sini ya. Silahkan didapatkan dengan bergantian ya. Silahkan dari kelompok pertama, apa yang didapatkan, apakah contoh atau manfaat gaya? Silahkan.
mendapatkan masing-masing contoh dan manfaat gaya. Sekarang kita akan menempelkan yang kita dapat, apakah itu contoh gaya atau manfaat gaya. Baiklah, sekarang dimulai dengan kelompok 1, silakan maju. Apakah yang didapat contoh atau manfaat gaya? Nah, ternyata yang didapat dari kelompok 1 adalah manfaat gaya, yaitu dapat menggerakkan badan. Silakan yang mempunyai contoh gaya yang kira-kira manfaatnya adalah dapat menggerakkan badan, silakan ditempelkan di sini. Ya, contohnya yaitu dengan menendang bola kita dapat menggerakkan badan. Ketika menendang bola kita akan menggerakkan kaki kita yang dapat ya. Yang kelompok berikutnya dapat dengan contoh gaya, yaitu seorang teman yang memberikan bukunya kepada teman yang lainnya. Baik, apakah manfaat dari gaya tersebut? Silahkan yang mempunyai manfaat dari gaya tersebut untuk ditempelkan. Nah, manfaat dari gaya, contoh gaya seorang teman memberikan buku kepada seorang teman yang lainnya adalah dapat memindahkan barang. Nah, buku yang dari satu orang ke orang lainnya yaitu dapat memindahkan barang. Nah, setelah kita mempelajari dari gaya otot, selanjutnya kita akan mempraktekkan salah satu contoh dari gaya otot, yaitu menggerakkan kaki kita diiringi dengan lagu Apuse dari Papua. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan lirik dari lagu Apuse dan kalian akan menghafalkannya. Dan nanti bersama-sama kita menyanyikan lagu Apuse dengan menggerakkan kaki kita. Kita akan menghafalkan lirik lagu dari Apuse bersama-sama. Apuse kokon daun, yarabe sore noreri, uflenso paninema bagi pase. Apuse kokon daun, yarabe sore noreri, uflenso paninema bagi pase. Setelah kita menghafal lagu tersebut, nah sekarang kita akan mempraktekkan salah satu contoh gaya, yaitu menggerakkan kaki kita dengan menyanyikan lagu Apuse. Kita akan mempraktekkan salah satu contoh gaya otot dengan lagu dari Papua, yaitu Apuse. Apuse kokon daun, yarabe sore doreri, uflenso paninema bagi pase. Sekarang kita akan mempraktekkan salah satu contoh gaya otot, yaitu menggerakkan kaki kita dengan lagu Apuse. Apuse kokon daun, yarabe sore doreri, buflenso paninema bagi pase. Ya, pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang gaya, dan lebih spesifiknya lagi yaitu tentang gaya otot. Nah, di sini Ibu akan menanyakan
Apakah kalian sudah mengerti atau belum mengerti atau setengah-setengah? Silakan. Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, manfaat apa yang kita pelajari pada hari ini? Baik, betul. Yang pertama, kita mengerti pengertian dari gaya, pengertian dari gaya otot, pengertian dari gaya magnet, pengertian dari gaya listrik, pengertian dari gaya listriknya. Yang kedua, kita bisa mengetahui contoh dan manfaat dari gaya otot. Setelah itu kita juga mempelajari tentang mempraktekkan gaya otot di dalam lagu Akuse dari Papua. Nah, Ibu minta untuk itu kalian di rumah belajar dengan sungguh-sungguh dan mempelajari kembali materi hari. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.